Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek UAS Statistika. Adapun dengan judul kategorisasi peminatan mahasiswa berdasarkan nilai akhir mata kuliah yang bersesuaian. Adapun mata kuliah yang dipilih yaitu fotografi aplikatif, tipografi, pengantar multimedia, interaksi manusia dan komputer, matematika dasar, serta algoritma dan pemrograman. Adapun kelompok 4 terdiri dari Julieta Siti Refka Herliansyah, yang kedua Muhammad Agung Asari, dan yang ketiga yaitu Noviana Sabila. Adapun bahasan di dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang yang menjelaskan mengenai mata kuliah yang dipilih. Yang kedua yaitu kajian teori, menjelaskan teori-teori statistika. Yang ketiga yaitu metode, yaitu menjelaskan langkah-langkah statistika di Excel dan SPSS. Dan hasil yang keempat itu hasil dan pembahasan yang membahas mengenai keterkaitan mata kuliah. Next. Yang kelima yaitu kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil pembahasan, dan yang terakhir daftar pustaka. Masuk kepada bahasan yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di sini di latar belakang akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang dipilih. Adapun yang pertama yaitu fotografi aplikatif. Fotografi aplikatif merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah fotografi dasar. Dalam fotografi aplikatif, mahasiswa memperdalam ilmunya dalam bidang fotografi, khususnya dalam teknik-teknik foto, baik di dalam maupun di luar ruangan, beserta alat-alat bantu yang digunakan. Selanjutnya, ada matematika dasar. Matematika dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib sebagai penunjang mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan komputasi. Materi yang diajarkan yaitu seperti limit fungsi, turunan fungsi, integral, fungsi genap dan ganjil, serta teknik integrasi, yang merupakan ada beberapa materi yang dibahas dan diajarkan selama perkuliahan. Next. Selanjutnya ada pengantar multimedia. Pengantar multimedia merupakan mata kuliah yang mulai membahas mengenai pengenalan tentang hal yang berkaitan dengan multimedia. Di dalamnya akan lebih terfokus ke dalam aspek-aspek yang memuat mengenai media seperti pengertian animasi, pengertian teks, pengertian media, prinsip media, dan masih banyak lagi. Dan ada algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman merupakan mata kuliah yang berfokus pada pembuatan alur program yang sistematis. Pada algoritma pemrograman, mahasiswa dituntut selangkah demi selangkah untuk menerima materi dari dasar sampai tujuan akhir tercapai. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah algoritma pemrograman ini yaitu bahasa pemrograman C. Next. Yang selanjutnya ada interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah mata kuliah yang membahas lebih kepada interaksi manusia dengan komputer. Dalam mata kuliah ini akan membahas mengenai bagaimana manusia berinteraksi secara visual dan pengalaman dengan komputer, yaitu dalam bahasa interaksi manusia dan komputer atau bahasa IMK disebut dengan tampilan UI atau user interface dan UX, user experience. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tipografi, merupakan mata kuliah yang membahas mengenai seni dalam pembuatan huruf. Dalam mata kuliah tipografi menjelaskan elemen saat membuat font baik digital ataupun manual. Dengan menyelesaikan atau lulus dari mata kuliah ini, setidaknya setiap mahasiswa mempunyai karya font yang dapat diunggah secara umum di platform digital. Nah, berdasarkan pemaparan pengalaman di atas, setiap mata kuliah yang dijalankan dapat terrealisasi dengan baik dan sebagaimana mestinya. Setiap mata kuliah terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, terdapat pemilihan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK pada semester ke-6 yang lebih mengerucutkan minat mahasiswa dalam bidang tertentu.
Dalam KBK terdiri dari 3 bidang utama, yaitu desain, digital media, dan komputasi. Dari mata kuliah yang sudah dipaparkan, pengelompokan bidang desain terdapat tipografi dan fotografi aplikatif. Bidang digital media terdapat pengantar multimedia dan interaksi manusia dan komputer, serta bidang komputasi terdapat matematika dasar dan algoritma pemrograman. Lalu masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kajian teori. Di sini akan membahas mengenai teori-teori statistika. Yang pertama ada angka baku. Pengertian angka baku. Nilai standar atau angka baku merupakan suatu bentuk perubahan yang dipakai untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Dalam statistika, angka baku lazim dilambangkan dengan z-score, z-score, atau t-score, yaitu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi atau SD. Nah, adapun fungsi dari angka baku ini yaitu yang pertama mengamati perubahan nilai kenaikan dan nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-ratanya. Yang kedua yaitu semakin kecil angka bakunya, semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu nilai Z mengukur berapa simpangan baku sebuah pengamatan terletak di atas atau di bawah nilai tengahnya. Nah, adapun rumus dari Z-score dan T-score adalah Z-score itu berfungsi untuk mengukur besar jarak nilai terhadap rata-rata. Adapun rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi rata-rata populasi dan dikurangi alfa. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya bahwa X nilai yang diamati atau skor mentah. Yang kedua, beta rata-rata atau populasi. Yang selanjutnya ada alfa, yaitu standar deviasi populasi, dan z-score atau nilai bakunya. Yang kedua adalah t-score, yaitu bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditambahkan 50 dengan standar deviasi sama dengan 10. Contoh rumusnya seperti ini, yaitu T sama dengan 50 ditambah 10 skor Z, di mana T sama dengan 50 ditambah 10 X dikurang X rata-rata dibagi S atau dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Yang kedua yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Nah, adapun rumus dari korelasi Pearson yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tampilannya rumusnya. Dengan N yaitu banyaknya pasangan data X dan Y, dengan sigma X yaitu total jumlah dari variabel X, lalu ada sigma Y yaitu total jumlah dari variabel Y. Ya, terus ada lagi sigma X pangkat 2 yaitu kuadrat dari total jumlah variabel X, atau selanjutnya ada sigma Y. Sigma Y2 sama dengan kuadrat dari total jumlah variabel X, dan ada sigma X kali Y adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Next. Nah, dalam koefisien korelasi itu memiliki angka-angka atau standar, di mana jika nilai mendekati 0,0 maka hubungan keratan dua variabel semakin lemah. Nah, menurut Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio. Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono 2012 pada halaman 257 seperti berikut. Angkanya yaitu 0,00 sampai 0,199. Interpretasinya yaitu berupa korelasi yang sangat rendah. Selanjutnya ada 0,220
sampai dengan 0,399 merupakan korelasi rendah. Yang selanjutnya yaitu 0,40 sampai 0,5 yaitu korelasi sedang. Lalu ada 0,6 sampai dengan 0,799 yaitu korelasi kuat, dan 0,8 sampai dengan 1 merupakan korelasi yang sangat kuat. Next. Yang selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Lillieford merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, adapun rumus dari distribusi atau uji normalitas yaitu seperti gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Dengan keterangan XI merupakan angka pada data, Z merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, lalu ada X merupakan probabilitas kumulatif normal, yang selanjutnya ada SX merupakan probabilitas kumulatif empiris. Dan adapun XX, ya, adapun SX yaitu banyaknya angka sampai ke N, banyaknya angka sampai ke data, dibagi dengan banyaknya seluruh angka pada data. Next. Nah, adapun syarat pengujian dalam uji normalitas, yang pertama, datanya harus bersifat interval atau rasio. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga yaitu dapat untuk N besar maupun N kecil. Nah, lalu ada penggunaan taraf signifikansi. Taraf signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa. Pada umumnya, dalam penelitian nilai tingkat kesalahan yang digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Semakin kecil nilainya, maka semakin besar tingkat kepercayaan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, pada penelitian pendidikan ataupun sosial ekonomi, sering digunakan 5%. Namun dalam ekonomi pun sering juga digunakan 10%. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sambil yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dengan kata lain, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang sedang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Nah, di dalam uji homogenitas ini memiliki uji F, di mana dikenal dengan uji serentak atau uji model, uji ANOVA, yaitu uji yang melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel yang terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Nah, uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F atau F tabel. Sebelum mencari F hitung, tentukan dulu nilai varians dari masing-masing data tersebut. Setelah mendapatkan nilai varians dari dua kelompok data tersebut, maka carilah nilai dari F hitung dengan cara F hitung sama dengan varian max dibagi dengan varian min. Nah, lalu setelah didapat nilai F hitungnya, langkah selanjutnya adalah mencari nilai F tabel dengan cara melihat tabel F, atau jika dengan menggunakan rumus Microsoft bisa dilihat dengan menggunakan rumus F hitung sama dengan fin F taraf signifikan, lalu dipilih dari data atau pembilang DF1 yaitu merupakan pembilangnya, dan DF2 merupakan penyebut. Nah, seperti keterangan di bawah sini,
Ada df1 merupakan K dikurang 1, yaitu pembilang atau numerator. df2 sama dengan N dikurang K, penyebut dan denumerator. Dan K sama dengan jumlah variabel, dan N merupakan jumlah responden. Nah, selanjutnya yaitu ada metode yang akan dijelaskan oleh Noviana. Pada Noviana disilakan. Oke, selanjutnya, ya, makasih Agung. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada menghitung angka baku dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mencari rata-rata dari setiap mata kuliah Contohnya fotografi aplikatif dan tipografi dengan menggunakan rumus average. Yang kedua, cari standar deviasi dari nilai pada data mata kuliah fotografi aplikatif dan tipografi dengan menggunakan rumus STDEV. Yang ketiga, cari nilai Z-score dari dua mata kuliah tersebut dengan rumus Z sama dengan X dikurangi beta dibagi alfa. Yang keempat, cari nilai T-score dari dua mata kuliah tersebut dengan rumus T sama dengan 50 ditambah 10 dikali skor Z. Atau T sama dengan 50 ditambah 10 dikali X dikurangi sigma X dibagi, bukan sigma X, rata-rata X dibagi S. Kemudian ulangi langkah-langkah tersebut terhadap seluruh mata kuliah. Kemudian ada menghitung angka baku menggunakan SPSS. Di sini yang pertama adalah membuka SPSS, kemudian masuk pada variabel view. Isi kolom nama dengan nama mata kuliah atau MK yang telah ditentukan. Lalu atur desimal menjadi 2. Isi label dengan tulisan nilai MK ditambah nama mata kuliah. Contohnya mata kuliah fotografi, maka tulislah nilai MK fotografi. Kemudian pindah ke data view. Setelah masuk ke data view, isi masing-masing nilai mata kuliah sesuai judul kolom. Lalu setelah semua data terinput, pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Kemudian nanti akan muncul kotak deskriptif. Pilih semua label mata kuliah, kemudian klik panah ke kanan. Yang keempat, jika semua label telah dipindahkan ke kanan, centang save standardized values as variable, kemudian klik OK. Maka Z-score dari semua mata kuliah akan muncul secara otomatis. Yang kelima, langkah selanjutnya dalam mencari T-score adalah pilih transform, compute variable. Jika sudah, nanti akan muncul kotak compute variable. Kemudian tuliskan rumus T-score pada numeric expression, yaitu 50 ditambah 10 dikali nilai Z-score dari masing-masing mata kuliah. Nah, cara memasukkan nilai Z-score-nya adalah dengan mengklik Z-score, misalnya dari mata kuliah tipografi. Kemudian klik panah ke kanan, dan jika sudah, klik OK. Ulangi hal tersebut pada setiap mata kuliah atau selama 6 kali, hingga T-score dari semua mata kuliah berhasil di-outputkan. Jika sudah, maka proses mencari angka baku selesai. Kemudian ada menghitung koefisien korelasi menggunakan Microsoft Excel. Di sini langkah-langkahnya adalah pertama adalah membuka Microsoft Excel. Kemudian input data dari mata kuliah. Cari sigma atau total nilai pada data mata kuliah matematika dasar dan algoritma pemrograman dengan rumus SUM. Kemudian cari hasil dari perkalian nilai mata kuliah matematika dasar dengan algoritma pemrograman dengan memberikan inisialisasi. Huruf X mewakili mata kuliah matematika, sedangkan huruf Y mewakili mata kuliah algoritma pemrograman. Lalu cari hasil dari pangkat nilai mata kuliah matematika dasar, atau bisa dikalikan dengan sesama nilai mata kuliah matematika dasar. Yang kelima, cari hasil pangkat nilai mata kuliah algoritma pemrograman, atau bisa dikalikan dengan sesama nilai mata kuliah algoritma pemrograman. Yang keenam, cari sigma untuk variabel X dikali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Setelah perhitungan variabel selesai, selanjutnya menghitung koefisien korelasi R dengan menggunakan rumus manual dengan rumus. Selanjutnya, masih menghitung koefisien korelasi R, namun menggunakan rumus instan yang telah tersedia di Excel. Nah, hasil perhitungan koefisien korelasi R menggunakan rumus manual dan instan memiliki nilai yang sama.
Dan langkah terakhir adalah ulangi langkah-langkah di atas dengan menggunakan mata kuliah yang lain. Adapun menghitung koefisien korelasi menggunakan SPSS. Di sini, langkah pertama adalah pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Pasangkan setiap dua mata kuliah dengan memilih label nilai mata kuliah, misalnya fotografi aplikatif dan tipografi. Kemudian, pindahkan semua label tersebut menggunakan panah ke kanan. Centang Pearson pada correlation coefficient dan centang Twofold pada tes signifikan. Kemudian, centang juga flex signifikan correlation dan klik OK. Setelah mengklik OK, maka korelasi antara mata kuliah fotografi dan mata kuliah tipografi akan muncul pada lembar output. Yang keempat, ulangi langkah yang sama pada setiap pasangan mata kuliah atau sebanyak 15 kali pengulangan, hingga koefisien korelasi setiap pasangan mata kuliah akan muncul pada output. Kemudian ada menghitung uji normalitas menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu misalkan pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji, yaitu H0, di mana sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, menghitung rata-rata dan menentukan standar deviasi dari data yang ada. Yang keempat, dari data tersebut dicari skor Z masing-masing dengan rumus ZI sama dengan YI dikurangi rata-rata dibagi S. Kelima, dari skor Z tersebut dengan menggunakan daftar distribusi normal, dihitung peluang FZI dengan rumus FZI sama dengan P tanda kurung Z atau kurang dari Z sama dengan Z atau kurang dari Z. Yang keenam, dihitung proporsi Z1, Z2, Z3 hingga Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh SZI, SZ1, maka SZ1 sama dengan banyaknya SZ1, Z2, Z3, seterusnya hingga Zn dibagi dengan N. Yang ketujuh, hitung selisih FZI dikurangi SZI. Dan tentukan harga absolutnya. Kedelapan, tentukan L hitung yang dicari. Kesembilan, L hitung tersebut dibandingkan dengan L tabel. Pada tabel nilai kritis untuk uji Lilliefors, di mana jika L hitung kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Sedangkan L hitung lebih besar dari L tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian ada menghitung uji homogenitas menggunakan Microsoft Excel. Di sini langkah-langkahnya adalah, pertama, siapkan data nilai dari dua mata kuliah yang akan diuji. Misalnya, mata kuliah A dan mata kuliah B. Cari varians dari masing-masing nilai dengan menggunakan rumus Excel sama dengan var, kurung buka, kurung tutup, data nilai. Kemudian, cari F hitung dengan menggunakan rumus sama dengan max, di mana varians nilai A hingga varians nilai B dibagi min varian nilai A hingga varians nilai B. Kemudian cari F tabel dengan rumus sama dengan fin F kurung buka 0,05, count kurung buka data nilai A dikurangi 1, count data nilai B dikurangi 1. Nah, dari situ ambil kesimpulan, di mana jika F hitung kurang dari F tabel, maka kelompok data tersebut termasuk homogen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kelompok data tersebut termasuk tidak homogen atau heterogen. Kemudian ada menghitung uji homogenitas menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu buka SPSS dan buat file SPSS yang baru, khusus untuk mengerjakan soal uji homogenitas. Kemudian masuk pada variable view, kemudian pilih normal pada measure. Lalu pindah pada data view, kemudian copy paste seluruh data atau nilai dan label yang sudah dibuat pada Excel yang tadi. Hasilnya akan seperti gambar yang ada pada laporan. Yang ketiga, pilih analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Kemudian akan muncul lembar one way ANOVA. Masukkan user nilai mata kuliah, misalnya 2, pada dependent list, dan masukkan nama mata kuliah 2, pasangan kelompok nilai mata kuliah.
Nah, jika misalnya nilai mata kuliah 7, maka pasangannya itu harus nama mata kuliah 7. Jika sudah, masukkan pada faktor dan klik OK. Nah, hasil dari uji homogenitas setiap pasangan atau setiap kelompok mata kuliah akan muncul di lembar output. Ulangi langkah tersebut pada semua pasangan atau kelompok mata kuliah atau sebanyak 15 kali perulangan, hingga hasil uji homogenitas semua pasangan atau semua kelompok mata kuliah berhasil keluar di lembar output. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil dan pembahasan tentang angka baku yang didapat dari Excel maupun SPSS. Di sini adalah tampilan mencari nilai angka baku dari ke-6 mata kuliah yang dipilih. Ada fotografi aplikatif, tipografi, pengantar multimedia, interaksi manusia komputer, matematika dasar, dan algoritma pemrograman. Z-score dan T-score-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dari sini muncul rata-rata dan standar deviasinya, hingga posisi nilai terbaik pada setiap mata kuliahnya. Adapun ini Z-score dan T-score yang sudah dihitung pada tabel SPSS. Nah, pada mata kuliah fotografi aplikatif, mahasiswa ke-65 memiliki Z-score dan T-score tertinggi, dengan masing-masing nilai Z-score-nya yaitu 0,56 dan T-score-nya 55,61. Untuk mata kuliah tipografi, mahasiswa ke-42 memiliki Z-score dan T-score tertinggi dengan masing-masing nilai yaitu 1,54 untuk Z-score dan 65,39 untuk T-score. Mahasiswa ke-64 memiliki Z-score dan T-score tertinggi pada mata kuliah pengantar multimedia, dengan masing-masing nilai Z-score-nya itu 1,48 dan T-score-nya itu 64,84. Di mata kuliah interaksi manusia komputer, mahasiswa ke-16 memiliki Z-score dan T-score tertinggi dengan masing-masing nilai Z-score-nya itu 0,54 dan T-score-nya 55,39. Selanjutnya, mahasiswa ke-50 memiliki T-score dan Z-score tertinggi pada mata kuliah dasar dengan masing-masing nilai 1,32 untuk Z-score dan 63,21 untuk T-score. Dan yang terakhir adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman yang memiliki nilai Z-score 1,12 dan T-score 61,15 yang dipegang oleh mahasiswa ke-37. Kemudian ada koefisien korelasi. Di sini ada koefisien korelasi dari fotografi aplikatif dan tipografi. Ini adalah hasilnya di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita mencari dulu nilai X-nya, Y-nya, kemudian kita cari nilai XY, cari nilai X kuadrat, cari nilai Y kuadrat. Dari sini nanti kita akan menemukan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, hingga koefisien korelasinya didapat. Ini untuk SPSS-nya. Nah, di sini karena nilai koefisien korelasi R-nya 0,48, maka hubungan antara nilai mata kuliah fotografi aplikatif dan tipografi itu memiliki keeratan yang cukup erat. Kemudian di sini ada fotografi aplikatif dan pengantar multimedia. Di sini kita lihat koefisien korelasinya adalah 0,26 pada Excel, dan pada SPSS juga sama 0,26. Karena nilai koefisiennya 0,26, maka hubungan antara nilai mata kuliah fotografi aplikatif dan pengantar multimedia itu memiliki keeratan yang lemah. Kemudian ada fotografi aplikatif dan interaksi manusia komputer. Di sini didapat koefisien korelasinya 0,48. Dan pada SPSS juga sama 0,48. Maka hubungan antara nilai mata kuliah fotografi aplikatif dan interaksi manusia komputer itu memiliki keeratan yang cukup kuat. Lalu ada fotografi aplikatif dan matematika dasar, didapat nilai korelasi R-nya 0,29. Pada SPSS juga sama 0,29, maka hubungan antara nilai mata kuliah fotografi aplikatif dan matematika dasar memiliki keeratan yang lemah. Lalu ada fotografi aplikatif dan algoritma pemrograman. Koefisien korelasinya 0,53 pada Excel, dan pada SPSS juga sama 0,526 yang dibulatkan menjadi 0,53.
Di sini hubungan antara nilai mata kuliah fotografi aplikatif dan algoritma pemrograman memiliki keeratan yang cukup kuat. Selanjutnya ada mata kuliah tipografi dan pengantar multimedia. Koefisien korelasinya 0,39 pada Excel dan pada SPSS juga sama 0,389. Maka hubungan antara nilai mata kuliah tipografi dan pengantar multimedia sama-sama memiliki keertaan yang lemah. Kemudian ada tipografi dan interaksi manusia komputer. Koefisien korelasinya 0,46 di Excel dan di SPSS juga 0,456. Maka hubungan antara nilai mata kuliah tipografi dan interaksi manusia komputer memiliki keeratan yang cukup kuat. Kemudian ada tipografi dan matematika dasar. Di sini koefisien korelasinya 0,478 dan pada SPSS 0,477. Maka hubungan antara nilai mata kuliah tipografi dan mata kuliah matematika dasar memiliki keeratan yang cukup kuat. Kemudian ada tipografi dan algoritma pemrograman. Koefisien korelasinya 0,60. Di SPSS juga sama 0,597 atau dibulatkan menjadi 0,60. Maka hubungan antara nilai mata kuliah tipografi dan algoritma memiliki keeratan yang cukup kuat. Lalu ada pengantar multimedia dan interaksi manusia komputer, di mana koefisien korelasi yang didapat adalah 0,54 di Microsoft Excel dan 0,535 di SPSS. Nah, maka hubungan antara nilai mata kuliah pengantar multimedia interaksi dan interaksi manusia komputer memiliki keeratan yang cukup kuat. Lalu ada pengantar multimedia dan matematika dasar. Di sini koefisien korelasi yang didapatnya 0,32 pada Microsoft Excel dan pada SPSS 0,319. Maka hubungan antara nilai mata kuliah pengantar multimedia dan matematika dasar memiliki keeratan yang lemah. Lalu ada pengantar multimedia dan algoritma pemrograman. Koefisien korelasinya 0,52 di Excel, di SPSS juga sama 0,516. Jadi hubungan antara nilai mata kuliah pengantar multimedia dan algoritma pemrograman memiliki keeratan yang cukup kuat. Lalu ada interaksi manusia komputer dan matematika dasar, di mana koefisien korelasinya adalah 0,51 pada Excel dan 0,505 pada SPSS. Maka hubungan antara nilai mata kuliah interaksi manusia komputer dan matematika dasar memiliki keeratan yang cukup kuat. Lalu ada interaksi manusia dan komputer dan algoritma pemrograman. Di sini koefisien korelasinya 0,80 pada Microsoft Excel dan 0,799 pada SPSS. Maka hubungan antara nilai mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan algoritma pemrograman memiliki keeratan yang kuat. Lalu ada matematika dasar dan algoritma pemrograman atau kelompok data yang terakhir nih. Di sini koefisien korelasinya 0,64 pada Excel dan 0,642 pada SPSS. Maka hubungan antara nilai mata kuliah matematika dasar dan algoritma pemrograman memiliki keeratan yang cukup kuat. Kemudian selanjutnya ada uji normalitas yang akan dibacakan oleh Saudari Julieta. Mangga Teteh Juli. Ya, terima kasih Teh Novi. Jadi sebelum membahas pada uji normalitas, kita mengingat dulu ya bahwa uji normalitas ini ada dua cara. Yang pertama Microsoft Excel dan yang kedua SPSS. Untuk Microsoft Excel itu hitungnya harus lebih kecil daripada tabel agar mata kuliah tersebut terdistribusi normal. Sedangkan untuk SPSS signifikansinya harus lebih besar daripada 0,05 agar berdistribusi normal. Next step. Untuk mata kuliah fotografi aplikatif di sini terlihat bahwa hitungnya 0,139 dan tabelnya 0,0918. Next step. Nah, ini untuk SPSS-nya dapat dilihat taraf signifikansinya itu 0. Jadi karena dari sini kita menyimpulkannya diambil dari pengerjaan yang SPSS ya, karena kita anggap SPSS ini lebih akurat. Karena signifikansinya 0, yaitu kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, untuk mata kuliah tipografi, dapat dilihat
T-tabelnya T-hitungnya 0,139 dan T-tabelnya 0,0918. Lalu yang SPS-nya, taraf signifikansinya 0. Karena taraf signifikansinya 0 alias kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Selanjutnya, untuk mata kuliah pengantar multimedia, T-hitungnya yaitu 0,052 dan T-tabelnya 0,0918. Dengan SPSS-nya, taraf signifikansinya yaitu 0,05 yang mana lebih besar atau sama dengan 0,05 yang sebelumnya sudah dibahas, maka data terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk interaksi manusia dan komputer, T-hitungnya 0,326 dan T-tabelnya 0,0918. Lalu untuk yang SPSS-nya, signifikansinya 0 atau kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, untuk matematika dasar, T-hitungnya yaitu 0,117 dan T-tabelnya 0,0918 dengan yang SPSS-nya di taraf signifikansinya 0, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, untuk algoritma dan pemrograman, dari T-hitungnya 0,229 dan T-tabelnya masih sama 0,0918, dan untuk signifikansi dari SPSS-nya 0. Masih jadi dari hasilnya itu mata kuliah algoritma pemrograman tidak terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji homogenitas. Untuk uji homogenitas yang pertama ini hubungan antara mata kuliah fotografi aplikatif dan tipografi yang F-hitungnya 5,96 dengan T-tabelnya 141 dengan perhitungan SPSS, taraf signifikansinya 0 yang mana masih sama ketentuannya sama yang uji normalitas, dengan artinya data tidak terdistribusi secara homogen. Selanjutnya, fotografi aplikatif dan pengantar multimedia dengan F-hitungnya 15,26 dan T-tabelnya 141. Jika di SPSS-nya boleh 0,016 yang artinya data tidak terdistribusi secara homogen. Selanjutnya, untuk mata kuliah fotografi aplikatif dan interaksi manusia dan komputer, F-hitungnya 1,25 dan T-tabelnya 141. Dengan perhitungan SPSS-nya ini bernilai 0,535 yang berarti hubungan mata kuliah ini homogen. Selanjutnya, fotografi aplikatif dan matematika dasar. Untuk F-hitung yang di cara manual itu 1,30 dan di cara Excel itu 0,79. Untuk T-tabel di cara manual itu 141 dan F-tabel di cara Excel itu 0,70 dengan hasil SPSS 0,329. Maaf, ini maksudnya homogen ya, teman-teman. Ada kesalahan mengetik. Lalu selanjutnya, fotografi aplikatif dan algoritma pemrograman. Dengan F-hitungnya 1,50 dan T-tabelnya 141 dan perhitungan SPSS-nya atau signifikansinya 0 yang artinya hubungannya tidak homogen. Selanjutnya, tipografi dan pengantar multimedia dengan F-hitung di cara manual adalah 2,56 dan T-tabel di cara manual adalah 1,41. Sedangkan di cara Excel itu sama hasilnya. Dan dengan SPSS itu signifikansinya 0,083 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka data terdistribusi secara homogen.
Selanjutnya, tipografi dan interaksi manusia dan komputer. Untuk F-hitung secara manual 4,73, tabel secara manual 141, dan F-hitung secara rumus Excel 0,211, dan F-tabelnya 0,71. Dan di SPSS-nya signifikansinya 0, yang artinya hubungannya tidak homogen. Selanjutnya, tipografi dan matematika dasar. Untuk F-hitung di cara manual 7,76 dan tabelnya 141. Untuk bicara atau rumus Excel itu F-hitungnya 0,13 dan F-tabelnya 0,71. Dan di SPSS untuk signifikansinya 0,18 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka hubungannya homogen. Selanjutnya, tipografi dan algoritma pemrograman. Dengan F-hitung secara manual 396 dan tabelnya 141, adapun dengan cara rumus Excel pun hasilnya sama. Maka SPSS-nya signifikansinya 0 atau hubungannya tidak homogen. Selanjutnya, pengantar multimedia dan interaksi manusia dan komputer. Untuk F-hitungnya secara manual 12,12 dan tabelnya 1,41. Jika secara Excel itu F-hitungnya 0,08 dan F-tabelnya 0,71. Adapun secara SPSS yaitu 0,676, yang artinya hubungan antar matkul ini homogen. Selanjutnya, pengantar multimedia dan matematika dasar. Untuk F-hitung secara manualnya yaitu 19,90 dan tabelnya 141, dengan rumus Excel pun ada, F-hitungnya 0,05 dan F-tabelnya 0,71. Dan yang terakhir, menurut cara SPSS, yang mana signifikansinya 0,036 atau kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak homogen. Lalu selanjutnya ada pengantar multimedia dan algoritma pemrograman dengan F-hitungnya secara manual 10,14 dan tabelnya 141, dan adapun cara menurut Excel F-hitungnya 0,09 dan F-tabelnya 0,71. Adapun yang terakhir dengan cara SPSS dengan taraf signifikansinya 0, yang artinya hubungan keduanya tidak homogen. Selanjutnya ada interaksi manusia dan komputer dan matematika dasar. F-hitungnya yang secara manual itu 164 dan tabelnya 141. Untuk secara Excel F-hitungnya 0,61 dan F-tabelnya 0,71. Dan secara SPSS signifikansinya 0,001, yang mana masih kurang dari 0,05, maka hubungannya tidak homogen. Yang selanjutnya, interaksi manusia dan komputer dengan algoritma pemrograman, yang mana F-hitungnya secara manual 1,61 dan tabelnya 141. Hasil dengan Excel pun sama. Dan dapat dilihat dari SPSS-nya signifikansinya 0, yang artinya hubungan antar kedua matkul tidak homogen. Dan yang terakhir ada matematika dasar dan algoritma pemrograman. Untuk F-hitung secara manual 196 dan tabelnya 141. Untuk secara Excel-nya pun masih sama hasilnya. Dan yang untuk SPSS-nya 0,439, yang artinya lebih dari 0,05, maka hubungan keduanya homogen. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi dan presentasi kali ini. Untuk yang angka baku, di antara ke-6 mahasiswa dengan peraih nilai Z-score dan T-score di tiap mata kuliahnya, mahasiswa ke-42 pada mata kuliah tipografi yang memiliki nilai tertinggi yaitu Z-score-nya 1,54 dan T-score-nya 65,39 dan menempati posisi terbaik di antara yang lainnya. Jika dilihat dari rata-rata dan standar deviasi, selisih yang paling besar dipegang oleh mata kuliah pengantar multimedia dengan jumlah 79,79, yang artinya penyebaran nilainya merata dan mahasiswa dapat memahami materi dengan baik.
Sedangkan mata kuliah dengan selisih paling kecil dipegang oleh matematika dasar dengan jumlah 39,07 yang artinya banyak mahasiswa yang tidak mempunyai nilai dan kurang memahami materi. Selanjutnya, kesimpulan dari koefisien korelasi. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, ada 3 kategori hubungan koefisien korelasi antara mata kuliah, yaitu lemah, cukup kuat, dan kuat. Untuk yang memenuhi kategori lemah, ada 4 hubungan antar mata kuliah, yaitu fotografi aplikatif dengan pengantar multimedia, fotografi aplikatif dengan matematika dasar, tipografi dengan pengantar multimedia, dan pengantar multimedia dengan matematika dasar. Untuk yang memenuhi kategori cukup kuat, ada 10 hubungan antara lain mata kuliah fotografi aplikatif dengan fotografi aplikatif dengan interaksi manusia dan komputer, fotografi aplikatif dengan algoritma pemrograman, tipografi dengan interaksi manusia dan komputer, tipografi dengan matematika dasar, tipografi dengan algoritma pemrograman, pengantar multimedia dengan interaksi manusia dan komputer, pengantar multimedia dengan algoritma pemrograman, interaksi manusia dan komputer, interaksi manusia dan komputer dengan mata kuliah matematika dasar, dan yang terakhir matematika dasar dan algoritma pemrograman. Untuk yang memenuhi kategori kuat hanya ada 1 hubungan antara mata kuliah, yaitu interaksi manusia dan komputer algoritma pemrograman. Hal ini bisa terjadi walaupun berbeda jalur KBK karena ada yang ketertarikan di antara 2 KBK tersebut, terutama di KBK Desain dan Komputasi. Selanjutnya di uji normalitas, berdasarkan pemaparan uji normalitas, terdapat 2 kategori, yaitu terdistribusi normal dan tidak normal. Untuk yang terdistribusi normal ada 1 mata kuliah, yaitu pengantar multimedia. Sisanya sebanyak 5 mata kuliah tidak terdistribusi normal, yaitu fotografi aplikatif, tipografi, interaksi manusia dan komputer, matematika dasar, dan algoritma pemrograman. Alasan banyaknya mata kuliah yang tidak terdistribusi secara normal karena adanya nilai kosong yang cukup banyak atau nilai minimumnya tidak mencapai 50. Sedangkan yang pengantar multimedia itu nilai minimumnya sudah mencapai 50. Dan selisih nilai minimum dan maksimal di mata kuliah pengantar multimedia itu hanya 30,4. Sisanya itu di atas itu ada yang sampai 70 perbedaannya, sehingga nilai tersebar secara merata dan mahasiswanya pun mengerjakan tugas secara penuh. Dan yang terakhir ada uji homogenitas. Berdasarkan pemaparan uji homogenitas, terdapat 2 kategori, yaitu homogen dan tidak homogen. Untuk hubungan antar mata kuliah yang homogen ada 6, mohon maaf itu ada kesalahan penulisan, yaitu fotografi aplikatif dengan interaksi manusia dan komputer, fotografi aplikatif dengan matematika dasar, tipografi dengan pengantar multimedia, tipografi dengan matematika dasar, dan pengantar multimedia dengan interaksi manusia dan komputer, dan yang terakhir matematika dasar dan algoritma pemrograman. Sedangkan hubungan antar mata kuliah yang tidak homogen ada 9, yaitu fotografi aplikatif dengan tipografi, fotografi aplikatif dengan pengantar multimedia, fotografi aplikatif dengan algoritma pemrograman, tipografi dengan interaksi manusia dan komputer, tipografi dengan algoritma pemrograman, pengantar multimedia dengan matematika dasar, pengantar multimedia dengan algoritma pemrograman, interaksi manusia dan komputer dengan algoritma pemrograman, dan yang terakhir interaksi manusia dan komputer dengan matematika dasar. Banyak sekali perbedaan perhitungan antara penggunaan Excel dan SPSS yang tadi sudah dipaparkan oleh saya, namun kami mengambil kesimpulannya berdasarkan hasil SPSS. Yang saya rasa dan kami rasa itu penilaiannya lebih akurat karena yang bekerja itu komputer langsung ya. Dalam uji homogenitas ini melihat sikap dan perilaku walaupun beda subjek KBK-nya. 4 dari 9 hubungan yang berkaitan dengan KBK Desain memiliki hubungan homogen dengan mata kuliah di KBK yang berbeda, terutama mata kuliah matematika dasar. Dan yang terakhir ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa dilihat listnya. Ini adalah daftar pustaka yang kita pakai untuk kajian teori dan acuan-acuan pengerjaan lainnya di laporan akhir semester ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi maupun laporan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.